Ya baik, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Setelah beberapa bulan kami belum mengupload video karena berbagai kesibukan, pada kesempatan kali ini kita akan mengupload video tentang PPh 21. Seperti kita ketahui bahwa penghitungan PPh 21 akan berubah, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ikuti terus sampai akhir. Ya, perhitungan PPh 21 yang selama ini kita masih menggunakan cara yang lama ya. Jadi nanti per 1 Januari 2024 penghitungan PPh 21 akan berubah. Itu terjadi perubahan karena sudah diterbitkannya atau sudah keluar PP nomor 48 tahun 2020. Bukan 48, tapi 58 tahun 2023. Jadi nomor 58 tahun 2023. Ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024. Apa yang berubah dari penghitungan PPh 21 yang selama ini dengan yang akan berlaku bulan Januari ini? Perbedaannya adalah bahwa di dalam PP 58 ini, di sana ada pengelompokan ya. Jadi di sana ada yang namanya ter A, ter B, ter C. Itu ada 3 ter ya, 3 ter. TER, ter. Apalagi TER ini? TER, ini adalah singkatan bahasa Indonesia ya. Makanya saya sebutkan TER, ter. Kalau bahasa Inggris bukan seperti itu menyebutkannya ya. Jadi TER ini adalah singkatan, yaitu tarif efektif rata-rata. Jadi TER. Jadi nanti ada tarif efektif rata-rata kelompok A, ter kelompok B, ter kelompok C. Dengan masing-masing ada pengelompokannya. Misalnya ter A itu yang TK tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin atau kawin tanpa anak, itu masuk kelompok A. Kelompok B juga ada nanti, dan tarifnya berbeda-beda. Makanya nih, sebagai orang pajak, Anda harus menguasainya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih terternya. Jadi kalau kita lihat, kita coba lihat di pasal 2 ya. Jadi di pasal 2 undang-undang ini ada tertulis ayat 1-nya, tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 terdiri atas. Jadi ada 2 tarif pemotongan pajak terhadap PPh 21. Kalau yang sebelumnya kan tarifnya hanya 1 ya. Sekarang ada 2. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1. Ini yang biasa kita pakai ya. Yang tarifnya 5% sampai 60 juta yang seperti itu. Itu adalah tarif PPh pasal 17. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, yaitu tarif efektif pemotongan pajak PPh pasal 21. Jadi untuk 1 tahun, pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan ada 2. Yang pertama, tarif yang tertadi, tarif efektif rata-rata, itu dipakai dari Januari sampai November. Ya, jadi yang tertadi, ter A, ter B, ter C itu dipakai Januari sampai masa November. Kemudian untuk masa Desember tetap menggunakan tarif berdasarkan pasal 17. Jadi tetap menggunakan pasal 17. Itu tidak dihapus ya, tetap dipakai, tetapi hanya untuk periode atau masa Desember 2020. Ya, setiap bulannya lah, setiap tahunnya ya. Jadi Desember setiap tahunnya. Kemudian di ayat 4-nya di sini disebutkan kategori tarif efektif bulanan. Jadi ada kategori A yang kita sebutkan tadi, yang ter A, ter B, ter C. Jadi yang A, kategori A itu adalah penghasilan atau penerima penghasilan dengan status tidak kena pajak. Tapi sebelum kita masuk ke sini, teman-teman harus perhatikan dulu ya, status kena pajak atau status penghasilan tidak kena pajak
karyawan kita. Misalnya Anda punya karyawan, pastikan statusnya seperti apa. Kawinkah, tidak kawinkah, kalaupun kawin anaknya berapa, kalau tidak kawin adakah tanggungan. Jadi tidak selalu TK 0 ya. Jadi walaupun dia tidak kawin, kadang dia ada tanggungan yang bukan anaknya, tapi dia ada tanggungan. Jadi harus diperhatikan. Untuk memperhatikan ini, status perkawinan ataupun status jumlah anak dari karyawan kita diperhatikan atau dicatat di awal tahun ya. Jadi di awal tahun, misalnya Januari nanti, coba dicek semua karyawannya, status perkawinannya seperti apa, kawin, berapa anaknya, atau 1, 2, 3, itu di awal Januari ya. Jadi kalau misalnya nanti nambah, misalnya di awal tahun dia belum nikah, ternyata di November atau di tengah tahun dia menikah, dia tetap status pajaknya adalah TK 0. Tapi nanti untuk tahun berikutnya maka dia sudah jadi K0 gitu, atau bisa jadi K1 atau K2 gitu ya. Jadi diperhatikan dulu status perkawinan dari karyawannya ya. Jadi jangan ada kesalahan. Mintalah kepada karyawan statusnya seperti apa. Nah, kita akan kembali ke kategori itu tadi ya. Jadi ada 3 kategori. Kategori A di sini adalah orang-orang yang tidak kawin tanpa tanggungan, itu yang pertama. Kemudian tidak kawin dengan jumlah tanggungan hanya 1. Jadi dia tidak kawin tapi ada tanggungan. Kemudian 3, dia kawin tapi tanpa tanggungan, atau biasa kita kenal dengan istilah K0 ya. Itulah untuk kategori B, kategori A. Kemudian untuk kategori B, yaitu karyawan yang tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2, artinya TK2 dia, TK2. Kemudian juga ada TK3, masuk di yang B ini ya. Kemudian K1 juga masuk di B, kemudian K2 masuk di kategori B. Nanti kita akan lihat nanti ya bagannya. Kemudian kategori C, ini adalah yang tidak kawin dengan tanggungan 3 orang. Jadi TK3, tidak kawin tapi tanggungan 3 orang. Nah, itulah rincian ya dari 3 kategori untuk penghitungan tarif efektif rata-rata atau penghitungan terbaru untuk PPh 21. Kita akan coba lihat contoh ya, kita akan buat contoh. Contoh berikut adalah kita akan lihat Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap ya. Ada seorang, kita sebutlah Tuan R bekerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan. Kemudian selama tahun 2024, tahun depan ya, tahun dari Januari sampai Desember, selama tahun 2024 gajinya 10 juta. Jadi Januari 10 juta, Februari 10 juta, Maret tetap gajinya, tidak nambah, tidak berkurang. Jadi 10 juta gajinya. Kemudian dia statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini harus kita perhatikan. Dia telah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, ini artinya dia masuk dalam kategori apa? Ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian hitunglah, cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi karena Tuan R tadi belum menikah, sudah menikah ya. Karena ketika Tuan R tadi sudah menikah dan belum memiliki tanggungan, artinya dia K0. Nah, ini masuk kemana? Kalau kita perhatikan di bagian ini, K0 itu adalah masuk di kategori A. Nah, karena dia masuk ke kategori A, maka kita harus melihat tarifnya di kategori A itu berapa. Kalau kita perhatikan, tarif efektif kategori A yaitu 2%. Ya, jadi 2% ya tarif efektifnya. Maka besaran pajak pasal 21 per bulan yang dipotong oleh perusahaannya atas penghasilan Tuan R tadi
untuk masa Januari sampai November 2024 adalah 10 juta kali 2%. Nah, di sini jangan salah, kita sebelum memotong pajak pastikan dulu gajinya berapa, PTKP-nya apa, tarifnya berapa. Setelah ketahuan, maka bisa dikalikan. Karena di sini gajinya 10 juta, langsung 10 juta kali 2%, tarifnya 2%. Nah, kemudian setelah kita hitung Januari sampai November, lalu di masa Desember, tadi kan ada 2 tarifnya ya, caranya penghitungannya, kembali ke PPh pasal 17. Di pasal 17, kita akan melihat bahwa tetap menggunakan pasal 17 ayat 1 ya. Jadi caranya seperti biasa, gajinya itu dikali 12. Kemudian dikurangi lagi seperti biasalah, ada pengurangan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun, kemudian nanti akan ketemu penghasilan neto. Nah, untuk masa Desember ini saya tidak terlalu spesifik ya, karena ini memang sudah biasa kita lakukan ya. Jadi setelah kita hitung, maka pajak penghasilannya pada bulan Desember itu adalah 2.715.000. 2.715.000. Tetapi ini dikurangi dengan pajak Januari sampai di November yang menggunakan tarif 2%. Kita tadi hitung ya 200.000 kali 11 bulan. Berarti dikurangkanlah pajak yang seharusnya di bulan Desember tadi dikurangkan dengan yang sudah dibayar. Akhirnya di contoh ini ketemulah Rp515.000. Itu adalah contohnya ya. Mudah-mudahan tidak, ya pastilah kalau peraturan baru kita pasti harus lebih banyak belajar, mendengar di YouTube atau membaca literatur dan sebagainya. Kita harus banyak interaksi, bertanya, sehingga tidak ada kesalahan. Karena biasanya di peraturan terbaru kita bahkan ada yang terlewatkan ataupun sudah mengetahui tapi belum pas. Nah, untuk itu silakan bertanya, kami akan coba menjawab, dan kami pastikan lagi ini berlaku dari Januari sampai 2024. Bukan berarti pajak Desember yang kita bayar di Januari itu menggunakan tarif ini. Itu masih tetap pakai yang lama ya. Tapi untuk tahun gaji Januari itu sudah harus kita menggunakan tarif ini. Ikuti terus video kami dan jangan lupa like dan beri komentar yang terbaik. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih.